Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Haryanti, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Majalengka. Berikut aksi nyata yang telah saya lakukan. Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik semuanya? Baik. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, terlebih dahulu kita akan membuat kesepakatan kelas. Ketika kita berada di kelas, maka kita harus mematuhi dan meyakini keyakinan yang ada di kelas kita, biar kelas itu terlihat tertib, nyaman ketika pembelajaran, dan tidak ada yang namanya berisik-berisik ketika guru menerangkan di depan. Oke, ada yang tahu tidak keyakinan kelas itu apa? Raise your hand. Ya, Bapak. Apa keyakinan? Keyakinan kelas itu sebuah perjanjian yang harus kita lakukan dan harus kita taati. Oke, terima kasih. Thank you, Master. Oke, satu orang lagi. Siapa yang tahu apa keyakinan kelas itu? Raise your hand. Saya Bu. Oke, Ari. Apa keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah suatu tertib atau aturan yang berlaku di kelas tersebut dan harus dipatuhi oleh seluruh siswa-siswi. Oke, terima kasih, Ari. Oke, sekarang berarti udah tahu yang namanya keyakinan kelas itu berarti tata tertib atau aturan yang kita sepakati bersama ya, karena kalian yang membuatnya. Apakah sesuai ataukah tidak? Apakah kitanya meyakini seperti itu ataukah tidak? Nanti Ibu akan bagiin catatan-catatan di sini ya. Nanti Ibu bagian dulu ini. Tuh. Sambil Ibu bagiin, kalian boleh berpikir apa ya kira-kiranya yang akan kalian tulis untuk membuat keyakinan kelasnya. Apa ya? Nanti kita tempel di depan dan kita sepakati bersama. So, coba kira-kira kalian mau nulis apa untuk keyakinan kelas kita supaya kelas kita itu tertib, rapi, nyaman, disiplin, enjoy ketika belajar, tidak yang namanya bully-bulian, ejek-ejekan. So, coba. Sudah kebagian semua? Sudah. Oke, boleh sekarang dicatat apa sekiranya keyakinan kelas yang kalian akan bikin dan kita sepakati bersama. Boleh di atasnya dikasih nama ya. Namanya siapa di atasnya, terus keyakinan yang saya bikin tulis di bawahnya. Santai tapi serius Bu, boleh. Yang sekiranya kalian bikin bahagia, senang ketika di kelas.
jangan terbalik ya, yang buat nempelnya sama yang nulisnya. Sudah beres kah? Belum? Ya, sudah. Ada yang belum? Belum? Belum. Oke, soal yang belumnya. Kira-kira apa ya yang saya akan bikin? Kira-kira apa ya dari yang terlintas di benak saya sekiranya saya bisa mematuhinya? Pokoknya ini keyakinan kelas ini kita sepakati bersama, kita taati bersama. Kalau ada yang melanggar berarti ada konsekuensinya, ada imbalannya, ada hukumannya. Jadi dipikirin baik-baik. Oke, anak-anak ibu, ada yang mau bantu nggak ini buat nempelinnya? Ya, saya. Oke, Raffi sini. Nanti kita tempel di sini ya. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kalian boleh nanti satu orang tempel di sini ya keyakinan kelasnya, dan kita akan buat kesepakatannya. Kira-kiranya setuju nggak dengan pernyataan ini? Kira-kira sanggup nggak kalau kita di kelas melakukan hal ini? Gitu. Boleh, mau dari siapa dulu nempelnya? Sini. Mau cewek mau cowok? Cowok. Ri, sini Ri. Ayo bergantian, yang rapik sini ya. Nah, oke. Next. Boleh di pinggirnya, yang rapat aja, yang rapat. Oke. Cupik.
Yuk. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Kita lihat ke sini ya. Apa aja kira-kiranya yang dibikinnya? Ada yang dari Ari, dilarang berantem. Setuju tidak? Setuju. Oke. Ada dari Lia, tidak boleh datang terlambat saat jam pelajaran dimulai. Oke? Oke. Oke. Dari Valerina, tidak boleh mencoret-coret tembok kelas ataupun tembok di lingkungan sekolah. Setuju? Setuju. Dari Raffi, berkata baik dan sopan. Oke? Oke. Oke. Dari Hilman, nurut atau patuh kepada guru saat belajar atau di luar belajar mengajar. Setuju? Setuju. Dari Lutfi, jangan tidur ketika pelajaran dimulai. Deal? Jangan tidur berarti ya? Ya. Awas nih. Terus dari Sabila, tidak boleh berisik saat sedang melaksanakan pembelajaran. Setuju? Setuju. Dari Fatih, dilarang memakai topi di dalam kelas. Deal? Deal. Dari Silvi, dilarang merokok di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Deal? Deal. Tapi kalau yang merokok mau di lingkungan kelas, mau di lingkungan sekolah,
belum sesuai dengan usia, jangan ya. Jadi tidak hanya di kelas saja atau di lingkungan sekolah saja. Dari Fahru, dilarang mewarnai rambut. Setuju? Setuju. Dari siapa ini teh? Ya, Fadlan. Do not say dirty word. Wes. Keyakinan yang saya bikin untuk di kelas adalah do not say the dirty word. Dalam arti oke, dilarang berkata kotor. Berkata kotor itu kayak gimana ya? Kasar mungkin ya. Dilarang berkata kasar. Dari Cantika, dilarang membawa alat komunikasi. Berarti kalau alat komunikasi itu berupa handphone ya. Deal. Dari Nova, mendengarkan dan memerhatikan penjelasan guru. Haruslah kalau guru lagi di depan lagi menjelaskan, berarti wajib untuk mendengarkan apa yang sekiranya disampaikan. Ini wajib ya, bukan setuju atau tidak setuju lagi. Ini harus berarti. Terus dari Nijar, fokus dan on studying. Fokus on studying berarti apa artinya itu? Fokus belajar. Oke, thank you. Dari Destia, setiap siswa wajib melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Ya itu mah harus, bukan kudu lagi, karena setiap harinya kalian diwajibkan untuk piket, untuk nyapu di kelas biar kalau kelasnya itu tidak kotor. Oke, berarti dari siapa lagi nih? Risa, dilarang mengobrol saat jam pelajaran. Benar, harus begitu. Betul tidak? Dari Marsha, selalu berpakaian rapi. Setuju? Setuju. Tapi kalau di dalam kelas itu tidak boleh memakai baju selain baju seragam sekolah. Oke, berarti dari Zahra, tidak membawa makanan dan minuman ke dalam kelas. Nggak boleh ya kalau makanan dan minuman, karena kalau lagi di kelas, ibu bapak guru ngomong di depan juga kan nggak sambil makan, nggak sambil minum. Oke? Sampai situ ngerti? Deal ya? Deal ya? Oke. Dari Hani, dilarang menyontek. Boleh tidak? Tidak. Oke, berarti kalau menyonteknya tidak? Boleh. Dari Tasya, dilarang berkuku panjang dan berkutek. Tasya kan Tasya? Cuma Tasya? Oke. Berarti kukunya itu harus selalu tampil bersih, rapi, tidak boleh kotor. Jadi nanti kalau ketika masuk ke kelas itu diperiksa dulu ya kukunya bersih atau tidak gitu. Terus nanti setelah ini dari Kiki, harus meminta izin terlebih dahulu jika ingin keluar kelas. Harus dong, kalau keluar kelas itu harus minta izin dulu kalau ketika ada bapak ibu gurunya di depan kelas. Entah itu mau pergi ke WC, entah itu mau ada keperluan keluar gitu, harus meminta izin dulu. Deal ya? Deal. Terus yang dari Pipi, dilarang membuli sesama teman. Nggak boleh, udah jelas ya, kalau membuli itu sama dengan menghakimi, sama dengan membunuh. Membuli itu sama dengan mencela, menghina, dan itu tidak boleh, dan itu jelas-jelas dilarang. Terus yang terakhir itu dari Irfan, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran. Itu mau wajib, karena sebagai umat Islam kita wajib berdoa ketika melakukan sesuatu dan menyelesaikannya, wajib berdoa terlebih dahulu. Berarti semuanya kesepakatan di sini dia? Tidak ada yang dirubah lagi? Tidak. Oke, sebagai tanda dealnya ini kesepakatan kelas kita, berarti dengan Oke, terima kasih untuk pendapatnya tentang keyakinan kelas.
Sampai bertemu lagi nanti ketika kita belajar ya. Jangan lupa ini keyakinan kelasnya. Kalian harus ingat, kalian harus patuhi. Karena apa? Karena kalian sendiri ya bikin dan membuatnya. Oke? Oke. Deal? Deal. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekolah yang saya hormati dan ibu bapak guru yang saya hormati pula, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kita sharing dan berbagi. Meskipun saya tahu bapak ibu guru jauh lebih baik daripada saya, tapi tidak ada salahnya kita untuk sharing bersama dalam pembelajaran hari ini. Yang saya ambil dari pembelajaran ini yaitu tentang budaya positif, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran atau berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsep tentang teori kontrol yaitu ilustrasi mengontrol murid, ilustrasi bahwa kritik dan memiliki rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma teori stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ada teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata discipline yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan contohnya profil Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan kreatif bernalar kritis. Ibu Family Years, program PAP, teori toleransi rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sedangkan nilai yang mereka punya.
Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 posisi kontrol restitusi. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Berikut contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap upacara, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sebagai penghukum. Membuat merasa bersalah. Nah, beberapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Sebagai teman, ayo dong kita ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Saya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi, jangan diulang lagi. Dan sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Bapak Ibu semuanya, untuk kita mengetahui tentang 5 posisi kontrol restitusi di sekolah, sebenarnya kita dari jauh-jauh hari sebelum tahu apa itu 5 posisi kontrol restitusi, kita sudah melaksanakannya dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, menghadapi anak seperti apa, menanggulangi kalau ada yang masalah gitu. Nah, untuk lebih jelas lagi, mari kita kasih contoh 5 posisi kontrol restitusi sebagai penghukum. Saya dulu sebelum mengenal 5 posisi kontrol restitusi, itu pernah menjadi seorang penghukum. Ketika ada seorang siswa yang datang terlambat atau tidak mengikuti pelajaran saya, biasanya saya langsung menghukumnya tanpa mengetahui alasannya kenapa. Dan yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah. Dan saya pun pernah merasakan posisinya seperti itu gitu. Ketika anak datang terlambat, saya berbicara kepada anak tersebut untuk kamu tidak kasihan ya sama ibu, nanti kalau kamu tidak masuk, kalau terlihat sama bapak kepala sekolah, apa yang terjadi nanti sama ibu gitu. Saya juga pernah di posisi tersebut sebagai teman. Kalau sebagai teman, hampir setiap hari saya sama murid-murid saya, dan saya juga tahu bapak ibu guru di sini pasti sudah merasakan, sudah berpengalaman lebih daripada saya untuk cara menghadapi anak sebagai teman. Itu harus memposisikan si anak itu agar mau cerita dengan apa yang terjadi di lingkungan rumahnya, di lingkungan sekolahnya. Barangkali di kelasnya itu dia merasa tidak nyaman, dan posisi itu kita gabungkan sebagai posisi teman, sebagai teman curhat, sebagai teman diskusi gitu, agar si anak itu merasa nyaman untuk bercerita kepada kita. Dan untuk sebagai pemantau juga, Bapak Ibu semuanya mungkin pernah merasakan seperti saya. Sebagai pemantau itu kita memantau anak, situasinya seperti apa, sebagai penghukum seperti apa, sebagai membuat rasa bersalah bagaimana, sebagai teman tentunya kita juga suka sharing sama teman-teman sejawat masalah perilaku anak ketika di dalam kelas gitu. Sebagai pemantau kita juga biasa memantau ketika anak melakukan suatu pekerjaan, atau dia tidak mengerjakan tugas, atau dia tidak melakukan hal-hal yang kita sampaikan di kelas, maka kita memantau keadaan si anak tersebut sampai dengan posisi teman itu kita raih juga gitu. Dan yang terakhir itu sebagai manajer. Level tertinggi dalam 5 posisi kontrol restitusi itu yang paling ideal adalah sebagai manajer. Bapak Ibu di kelas juga saya yakin gitu, teman-teman yang hadir di sini semuanya sudah mampu menjadi seorang
manajer ketika di dalam kelas menghadapi anak atau ketika di lingkungan belajar melihat situasi dan kondisi anak seperti apa gitu. Posisi manajer di sini adalah keempat posisi kontrol restitusi itu masuk ke sini semua. Jadi menghukum juga perlu gitu. Sebagai membuat merasa bersalah agar anak itu punya empati itu juga penting. Sebagai teman juga gitu agar anak merasa nyaman dan mau berbicara sama kita ketika lagi ada masalah atau menghadapi sesuatu hal gitu. Perlu juga sebagai pemantau juga kita memperhatikan teman-teman semuanya, rekan sejawat, apalagi siswa yang ketika berada di kelas kita pantau gimana perkembangan pembelajarannya gitu. Dan yang terakhir itu ya, manajer itu adalah level yang paling ideal, yang paling bagus dan yang paling dirasakan di dalam suatu 5 posisi kontrol tersebut gitu. Sebagai manajer itu kita dituntut untuk sebagai seseorang guru yang mampu berbicara kepada siswa dari hati ke hati. Kalau ada suatu masalah atau kejadian kita bisa sebagai penghukum, tapi tentunya penghukum di sini bukan dalam berbentuk fisik ya. Berbentuk fisik seperti menampar atau menendang atau pokoknya kekerasan fisik, karena itu tidak boleh. Penghukum di sini contohnya itu ketika melakukan tugas, mengerjakan tugas gitu, kan ada deadline waktunya gitu. Seperti pengumpulan tugas 2 minggu harus sudah beres. Nah sementara anak tersebut belum beres gitu, maka penghukum ini diharuskan untuk bersikap adil kepada semua siswanya dengan cara si yang telat mengerjakan tugas itu diberi hukuman berupa dia harus mengerjakan pekerjaan yang lain lagi selain pekerjaan yang utama itu belum beres. Itu menurut saya. Mungkin Bapak Ibu di sini lebih paham dari saya, lebih tahu dari saya, dan mungkin kalau ada sedikit kekurangan kita bisa sharing bersama-sama gitu. Terus yang semuanya ini dalam 5 posisi kontrol restitusi itu harus saling berkaitan semuanya gitu, karena tidak bisa salah satunya itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kelas. Contoh tentang kontrol restitusi tentang guru berikut.
Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara Kalau bapak ya memandang hidup dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi untuk merasa bersalah, murid akan mengganti luka yang bersalah dan dia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak?
murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor kebutuhan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naya. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naya? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Nara meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Nara bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Nara lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Nara adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan Nara? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin
oleh murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, begitulah Bapak Ibu Guru, contoh-contoh dari kelima kontrol restitusi itu. Mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan atau universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan yang positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, dan yang keenam sebagai warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Dan ini adalah segitiga restitusinya. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Validasi tindakan yang salah, yakni berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Dan yang terakhir, keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas, teori kontrol menyatakan bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Dan Oke, Bapak, segitiga restitusi itu yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi kalau ada siswa atau murid kita yang melakukan kesalahan, otomatis mereka itu punya alasan tersendiri. Dan tugas kita di situ adalah untuk mencari tahu apa alasannya siswa tersebut melakukan hal yang seperti ini. Karena biasanya faktor hal-hal yang seperti itu terjadi kalau tidak faktor keluarga, ya faktor lingkungan sekitarnya. Maksud lingkungan dan sekitarnya itu lingkungan teman biasanya sangat mempengaruhi suatu perilaku dan tindakan seseorang. Jadi di mana kita melakukan validasi data dengan mencari semua perilaku yang memiliki alasan. Untuk itu kita harus mencari tahu bagaimana kejadiannya, apa alasannya si siswa tersebut melakukan kesalahan gitu. Apakah faktor dari ekonomi, keluarga, lingkungan sekitar, dan yang paling mendominasi itu biasanya dari faktor lingkungan atau faktor teman sejawat, teman seumurannya, teman mainnya gitu. Jadi untuk hal itu kita perlu koordinasi dengan pihak sekolah, dengan pihak orang tuanya di rumah. Kalau si anak tersebut telah melakukan suatu kesalahan dengan alasannya yang jelas gitu. Jadi tidak menjudge, tidak menghakimi sesuatu hal karena belum mengetahui alasannya seperti apa gitu. Ketika anak datang terlambat gitu, kita harus cari tahu kenapa nih anak itu bisa datang terlambat. Kenapa ini anak setiap masuk ke kelas selalu pasti tidur gitu. Atau kenapa ini anak ketika waktu pembelajaran bahasa Inggris gitu, selalu dia terlihat mukanya yang lelah gitu. Makanya tugas kita
sebagai guru gitu harus mampu dan bisa mengayomi mereka yang mempunyai masalah-masalah seperti itu. Contohnya takutnya gitu si anak tersebut ketika di rumah dia membantu orang tuanya berjualan karena berjualannya di pagi hari gitu sekitar jam 2 atau jam 3 dia membantu keluarganya untuk mencari nafkah contohnya di pasar atau dimanapun gitu, sehingga waktunya dia bersekolah dia merasa lelah gitu, merasa capek, merasa ngantuk. Nah maka itu kita harus tahu solusinya seperti apa gitu untuk memecahkan masalah siswa tersebut. Dan saya yakin ibu bapak guru di sini gitu lebih hebat dari saya, lebih jago dari saya untuk memecahkan masalah tersebut, meskipun itu mungkin kalau di sekolah saya itu di sini gitu ada guru BP-nya, tapi tidak terlepas bahwa semua ini adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab kita semua sebagai seorang pendidik di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir itu dari segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal. Maksudnya itu yang menanyakan keyakinan kelas itu kita membuat aturan di dalam suatu kelompok kecil di dalam kelas gitu, ketika jam pelajaran dimulai siswa itu harus seperti apa, harus berbuat apa gitu. Contohnya kita membuat keyakinan kelas dari salah satu siswa atau murid tidak boleh datang terlambat. Makanya kita datang ke kelasnya itu tidak boleh datang terlambat gitu. Kalau semuanya di kelasnya ada aturannya, dilarang membawa makanan dan minuman ketika berada di kelas, atau jangan makan dan minum di dalam kelas. Oke, berarti kita harus bisa menghargai dari keyakinan kelas tersebut, dan keyakinan kelas tersebut itu dibuat kita bersama-sama, bareng-bareng bersama siswa yang lain. Aturannya kita sepakati dari kamu untuk kita dan untuk semuanya, aturan itu dibuat gitu. Jadi kalau seumpamanya ada yang melanggar aturan tersebut atau keyakinan kelas tersebut, maka tentunya ada konsekuensinya gitu yang harus ditanggung sendiri atau harus dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu melakukan hal yang dilanggar gitu? Tentunya kamu punya alasan tersendiri, dan itu kembali lagi ke validasi tindakan yang salah. Jadi ketiga-tiganya itu semuanya itu saling berkaitan gitu, saling berkaitan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas gitu. Semuanya itu mempunyai saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya gitu. Untuk itu segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dialog oleh guru itu maksudnya kita berbicara gitu, kita sharing sama anak didik kita ketika kita di kelas gitu, saling ngasih pendapat, saling ngasih masukan untuk terwujudnya proses keyakinan kelas tersebut. Karena apa? Karena setiap lembaga, setiap pendidikan, setiap pendidik itu mempunyai keyakinannya masing-masing, keyakinan kelas masing-masing, mempunyai aturan tersendiri gitu. Jadi kita juga selama kita di kelas gitu, selama kita mengadakan pembelajaran, selama kita mengadakan diskusi dengan teman-teman semuanya, kita harus mematuhi keyakinan kelas tersebut, karena itu dibuat oleh kalian untuk kalian, dan semuanya itu harus menyepakatinya dengan tanggung jawab dan bekerja sama. Semuanya itu yang tidak boleh dilanggar itu, makanya kalau seumpamanya ada yang melanggar itu berarti harus ada konsekuensinya. Dan kesimpulannya dari semua ini tentang budaya positif, bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri
merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian Bapak Ibu Guru, semoga apa yang dibahas bersama saya, sharing bersama saya bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas waktunya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikianlah aksi nyata yang telah saya lakukan. Salam Bapak Ibu Guru hebat.